Ini rumitnya ya. Jadi kapan kita mengatakan dia duplet kalau tetangganya hanya satu. Nah kalau singlet dia nggak punya tetangga. Ya, misalnya saja pada OH yang ada di asam karboksilat. Nah, OH-nya punya tetangga karbon. Karbonnya sudah tidak punya hidrogen lagi di situ. Berikatan dengan karbonil, satunya lagi berikatan dengan C. Tidak ada hidrogen lagi. Sehingga OH di dalam asam karboksilat itu singlet. Nah, sehingga nanti kalau kalian sudah sangat familiar dengan instrumen ini, begitu saudara mendapatkan puncak-puncak tunggal, saudara sudah pasti akan mencari OH ini pasti biasanya. Nah, karena OH itu umumnya tidak punya tetangga. Ya. Atau betul-betul hidrogen yang terpisah jauh dari yang lainnya. Nah, bisa jadi begitu. Itu nanti akan muncul singlet. Ya, tidak punya tetangga. Jadi dirinya sendiri saja yang terbaca. Oke. Terus oke, nah itu efek-efek silakan dipelajari lah ini. Triklorometan. Triklorometan. Apa itu? Ya, saudara buat metan. Metan itu kan CH4 mestinya. Lah, sudah tersubstitusi dengan 3 kloro. Berarti kan Cl, ya kan? Semua terikat pada C, lalu satunya lagi H, kan gitu. Oh, oh 1,1,2. Oh, etan ya, bukan metan. Etan berarti saudara buat C2H5, itu kan metana. Lalu saudara masukkan di posisi 1, 1, dan 2 itu dengan klor. Berarti karbon yang pertama terikat 1 klor, karbon yang kedua terikat 2 klor. Selebihnya ya hidrogen ya. Trikloroetan. Berarti ada berapa orientasi kemagnetan untuk karbon ataupun hidrogen? Sudah bisa membayangkan triklorometan ada 2 karbon, satunya ngikat 1 klor, satunya ngikat 2 klor, otomatis sisanya tangannya gandeng hidrogen, ya kan? Kira-kira yang mengikat 1 klor terletak di mana? Ting tuing. Lebih elektronegatif mana? Yang klornya 1 apa klornya 2? 2. Klornya 2. Oke, berarti klor 2 terikat jauh atau terletak di tempat yang jauh. Yang klornya 1 yang dekat dengan TMF. Oke. Nah, yang klornya cuma 1 ini, tetangganya hidrogennya ada berapa? 2. Oke. Benar tak? Yang klornya cuma 1, berarti kan tetangganya adalah klor yang karbon yang mengikat 2 klor kan? Karbon kan tangannya 4, sudah mengikat 2 klor, satunya dipakai untuk berikatan dengan karbon. Berarti tinggal 1. Ayo kamu bikin orang-orangan di situ. Kalau saya berkhayal sudah bisa, biasa. Nah, saudara kalau belum terbiasa berkhayal, tulis CC. Mengikat 2 klor satunya mengikat 1 klor. Lalu penuhi dengan hidrogen. Berarti yang mengikat 2 klor hidrogennya berapa? 1. Karena tetangganya cuma 1, maka terbelah jadi
Tewing, tewing, tewing. 2. Ya. Oke, lalu kita melihat karbon yang mengikat 2 klor. Dia bertetangga dengan karbon yang mengikat 1 klor. Karbon yang mengikat 1 klor masih punya berapa hidrogen? 2. 2, berarti terbelah jadi 3. ya. Paham? Saya anggap paham aja, nanti belajar sendiri, enggak paham-paham nanti ya. Nah, sekarang ini dietil ether. Bisa bayangkan dietil ether itu seperti apa? Ada 2 etil, kan dietil, terikat pada ether. Ether itu apa? Kalau keton tadi kan CO. Kalau ether bagaimana? Ya ada O di tengah, 1. Lalu O ini kan tangannya 2 toh. Kiri kanan gandeng etil. Etil itu apa? C2, C2 ya kan? Jadi kiri kanan dari O itu ada C2, C3. Oke. Ada berapa orientasi hidrogen? Nah, berarti sekarang saudara gambar O. C2, C3. Sebelah kiri. Lalu sebelah kanan C2, C3 lagi. C2 itu C dengan 2 hidrogen, ya kan, CH2. CH3, gitu kan? C2 di masing-masing kiri kanan itu orientasinya sama enggak? C2 di kiri dengan C2 di kanan? Sama. Sama, Bu. Nah, berarti 1 orientasi. Lalu berikutnya CH3, CH3 yang di ujung-ujung. Orientasinya sama? Sama. Sama. Berarti ada 1 lagi orientasi. Tapi C2 dan CH3 tentu berbeda. Jadi ada 2 puncak, ada 2 orientasi kemagnetan, yaitu rombongan CH2, ada 2 macam, CH2 kiri dan CH2 kanan. Lalu yang di ujung CH3, CH3. Oke? Sekarang kira-kira apakah yang CH2, apakah yang CH3 yang dekat TMS? CH3. CH3. CH3 bertetangga dengan CH2. Ya kan, hidrogennya ada 2, berarti dia terbelah jadi 3. Nah, yang jauh dari TMS yang gandengan dengan O, yaitu CH2. Ini CH2 ini. Tetangganya siapa? CH3, hidrogennya ada 3. Berarti terbaca tetangga dan dirinya sendiri. 3 dan 1 terbelah jadi 4. Oke? Nah, dengan demikian, kalau nanti saudara disodorkan molekul di etil ether, ya sudah pasti kamu pasti bisa, oh kalau begitu ini adalah CH3, ini adalah CH2. Perlu dihafal seperti itu? Ngerti sendiri nantinya ya. Dari jumlah split saja loh sudah bisa kita memprediksi itu siapa. Oke? Nah, dengan demikian tadi pertanyaan temenmu sedikit-sedikit terjawab. Oh iya ya, Guspik ya gampang. Guspik ya tentu tidak punya belahan ya, jadi piknya mesti pik tunggal, Guspik itu. Oke? Nah,
Ini kalau digambarkan resonansi tiap atom karbon yang ada di molekul tadi. Ya, bagaimana resonansi pada CH3, bagaimana resonansi pada CH2. CH2 lebih kompleks karena dia di tengah. Ya, di tengah. Bagaimana pengaruh proton CH3 terhadap CH2 ini. Begitupun di dalam CH3, bagaimana pengaruh dari CH2 ini, ada 2 proton ya mempengaruhi. Ya, selain juga di dalamnya ada spin positif negatif miliknya sendiri. Begitu. Dan juga negatif-negatif miliknya tetangga. Ya, tetangga sebelahnya. Nah, sekarang berarti kita sudah mulai berpikir yang sangat kompleks terhadap molekul-molekul sederhana. Ternyata di dalamnya ada resonansi-resonansi kompleks dalam intinya. Ada pertanyaan sampai di sini? Gak ada ya? Baik, kalau nggak ada saya lanjut lagi. Nah, terus apakah saudara tadi memperhitungkan atau menyimak atau mengamati ketinggian-ketinggian puncak yang terbelah-belah tadi? Saya juga baru menunjukkan ada yang terbelah 2, terbelah 3, dan terbelah 4. Yang terbelah 2, nah sekarang yang kita perhatikan tidak hanya jumlah belahan, tapi juga ketinggian puncak yang sedang terbelah. Nah itu menggunakan ini, segitiga Pascal. Ya. Sehingga saudara tidak perlu menghafal. Kalau yang terbelah jadi 2 berarti duplet, itu perbandingan ketinggian puncaknya adalah 1:1. Ya. Sempat ngamati enggak tadi? Sempat ngamati enggak? Nah ini ya, coba saudara lihat, ini kan hampir sama ya, jadi 1:1, 1:1, untuk yang terbelah jadi 2. Coba kita lihat yang terbelah jadi 3, nah ini juga terbelah jadi 2 ya, 1:1. Nah yang terbelah jadi 3 seperti ini, perbandingannya adalah 1:2:1, ketinggian loh ya. Jadi kira-kira ini kan separuh dari puncak ini. Puncak ini kan 2 kali lipatnya. Berarti 1:2:1. Itu untuk yang terbelah jadi 3. Terus ini yang terbelah jadi 3. Juga ada 1:2:1. Untuk yang terbelah jadi 4, 1:3:1. Jadi puncak ini kira-kira 2 kalinya ini. Ya, sehingga paling tinggi ini adalah 3 kali lipatnya dari yang pendek ini, sehingga perbandingannya adalah 1:3:3:1. Itu kalau terbelah jadi 4. Ya.
Oke, ini tadi. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya tidak perlu dihafal karena membuat segitiga Pascal ini gampang sekali. Ya, dan perbandingannya tinggal dijumlahkan dari tiap angka yang ada ya. Jadi ini kan 1 ya. Terus kita buat lagi 1:1 untuk yang duplet. Yang triplet 1:2:1 2. Ini dari mana? 1 ditambah 1 2 ya. 3 ini dari mana? 1 ditambah 2 ini 3 ya. Jadi seperti itu membuatnya. Dan sekarang ini satu lagi, 1 ditambah 3 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4. Terus kita nulis angka 1 lagi. Jadi untuk yang terbelah jadi 5 itu quintet ya. Itu 2, 3, 4, 5. Perbandingannya 1:4:6:4:1. Dan seterusnya. Ya. Wah, ini keterusan sampai 200 sekian. Memang ada ya, terbelah jadi 200 seperti ini ya. Tetangga paling banyak itu di tetrametilsilen ya, jadi 12 ya, punya hidrogen 12 untuk sementara sekarang ini. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat pemikiranmu berkembang pesat, kamu bisa menciptakan molekul-molekul ya baru ya dengan tetangga misalnya 35, nah begitu, entah siapa dia ya. Oke, baik. Nah seperti ini gambarannya kalau di dalam suatu molekul panjang ya kita menentukan A punya tetangga siapa? Punya tetangga X, X-nya hidrogennya cuma 1 berarti duplet. A punya tetangga X, hidrogennya 2 berarti triplet. Dan seterusnya. Bisa jadi juga A punya tetangga kanan dan kiri. Masing-masing 2, berarti 4. Terbelah jadi 5, quintet. Lalu, kanan kiri, CH3, CH3, berarti kan 6, berarti 7. Belahannya, berarti septet, dan seterusnya. Oke. Dengan demikian, untuk membaca spektra, itu saudara sudah punya banyak bantuan. Ya, dari split sudah terlihat mana yang metil, mana yang etil, nggak mungkin kesasar. Ya, apalagi kalau saudara mau menghitung dari chemical shift, lumayan rumit, tapi bisa tepat. Ya, kita tinggal cek, benar enggak terbelah jadi 2? Benar enggak terbelah jadi 3? Jadi cross check-nya banyak ya. Nah, coba perhatikan kalau sudah seperti ini, saudara belum hafal juga yang ada di segitiga Pascal. Kalau ini masih mudah, ini 1:1. Ya kan? Jadi kemungkinan besar ini adalah punya tetangga 1. Lah siapa itu yang punya tetangga 1? Nah kalau begini sudah terlalu mepet dengan sebelahnya, ya, dia ikut siapa? Nah kalau saudara apal dengan perbandingan, nah ini kan 1:2:1. Sementara ini kan 1:3:1. Nah kalau saudara sudah bingung, puncak kecil ini ikut sana lah ya. Tapi kita dipagari lagi, memang ada segitiga Pascal yang di situ 1:2:1:1, nggak ada. Jadi otomatis yang ini ikut rombongan berikutnya. Oke, paham sampai di situ? Nah, sekarang kita membahas ini. Bagaimana kalau ada secara kuantitasi tidak seperti yang kita inginkan seperti ini ya. Ini sudah mau belah apa enggak sih? Ini sebenarnya jadi 4 apa jadi 2 sih? Nah, kayak gitu. Ya. Bisa jadi terjadi begitu. Nah, kalau yang di instrumen di 300 MHz akhirnya dibantu dengan
Ya, siapa yang ingat ini tanda apa ini? Integral. Integral itu kan sesungguhnya untuk mencari luasan. Nah, puncak-puncak ini kan sepertinya kan hanya batang, tidak ada luasan. Ya, sesungguhnya puncak itu juga luasan ya. Jadi kalau dia terbelah dengan baik, mencari luasannya gampang. Kalau terbelahnya tidak baik, maka ya tentu dibantu dengan mencari harga luasan seperti ini. Ya, itu. Jadi untuk puncak yang tingginya sama, nah itu luasannya sama, integralnya sama ya itu. Seperti ini, 1:1, integralnya ya ada 2 kalinya ini. Ya. Jadi integral yang pertama dan integral yang kedua itu perbandingannya ketinggian integralnya ya 1:1. Ya. Tentu berbeda dengan yang 1:2:1 seperti ini ya, integralnya yang untuk tinggi ini 2 kali lipatnya. Terlebih lagi yang untuk 1:3:1 ya, yang tertinggi ini 3 kali lipatnya ya, tinggal dihitung atau tinggal diukur ya integral penolongnya ini loh. Nah, 3 kali lipatnya sehingga kita semakin yakin bahwa perbandingannya itu adalah 1:3:3:1. Nah, ini adalah penolong-penolong untuk instrumen masa lalu. Kalau instrumen masa kini, nah ini sudah sangat jelas begini, wis. Tidak perlu bantuan integral-integral tadi. Karena kita sudah secara langsung ini melihat perbandingannya 1:2:1. Ya. Ini juga begitu, 1:3:1. Paham sampai sini? Jadi banyak petunjuk, tidak perlu khawatir. Oke, berikutnya saudara tinggal lanjut saja, terus ya tinggal lanjut dengan, nah coba perhatikan untuk molekul ini, ya. Kalau tadi sebelum saudara diberi angka-angka ini adalah angka chemical safe. Dengan demikian paling dekat siapa? Ya metil ini, dekat dengan TMS karena chemical safe-nya paling kecil, 1,3. Berikutnya juga metil lagi, tapi metil yang terikat pada karbon yang punya ikatan rangkap. Ya, kerapatan elektronnya lebih besar, otomatis dia akan lebih jauh dari TMS dibandingkan metil yang ini. Ya, karena metil ini terikat pada karbon saja, CO2. Ya, sementara ini karbon tapi punya ikatan rangkap. Ya, kerapatan elektron di sini besar. Coba saudara bisa lihat kan dari situ, berarti nomor 1 ini dekat TMS, berikutnya metil yang ini. Lalu CH2 ya 4,2. Lalu CH ini. Kok bisa ya? CH yang sebelah sini 7,0 sedangkan CH yang sebelah sini 5,8. Kok bisa begitu? Ya, siapa yang tahu? Ini kalau saudara gambar struktur akan lebih mudah. Saudara ingat enggak? Metil, etil itu adalah gugus-gugus pendorong elektron. Jadi dia mendorong elektron ke arah sini. Ya. Tapi dia terpenggal oleh CO. CO penarik elektron. Nah, sehingga terpusat di CO sebelah sana. Ya, dengan demikian kemagnet elektron yang ada di sini tidak banyak diganggu oleh sebelah kanannya. Tapi sebelah kiri ini yang lebih dominan menarik elektron. Ya. Lebih dominan menarik elektron. Dengan demikian dia lebih jauh.
Ya. Jadi kadang-kadang kita